Ketika saya buka firman Tuhan, saya baca, kenapa itu Taman Eden sudah dibikin bagus-bagus, sudah dibikin Adam, bikin perempuannya, kenapa ada iblis di situ? Coba, untuk apa itu? Ini ciptaan yang beresiko. Ini namanya ciptaan yang menjebak diri sendiri. Saya pernah dibilang begini, dan saya tahu Tuhan tidak marah saya bicara ini, ciptaan yang menjebak diri sendiri, menjebak Tuhan sendiri. Karena Anda tahu tidak, ketika penciptaan itu terjadi, Yesus itu tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia akan disalib. Dan pasti di atas dia lihat, entah Tuhan Yesus itu dia gugup ke, berdiam ke, atau mungkin kalau bisa keringat, mungkin keringat. Kenapa saya bilang begitu? Di Taman Getsemani ketika mau disalibkan itu, Tuhan Yesus sampai peluhnya bagaikan titik-titik darah. Ini ciptaan yang beresiko. Taman Eden bagus, manusia diciptakan bagus, ditaruhlah ular di situ. Bagaimana Tuhan Yesus di atas dia tidak? Orang Makassar bilang nekere. Menurut Anda, ketika penciptaan Adam dan Hawa, apakah Tuhan tahu bahwa Adam akan jatuh? Anda tahu jawabannya? Jawaban saya tidak. Tuhan tidak tahu. Tapi dia sudah bikin rancangan. Resikonya besar. Kalau sampai Adam jatuh, Yesus kau turun. Anda tahu ini dipertaruhkan antara Tuhan menciptakan manusia dengan memberi dia firman, dan iblis datang menggoda. Dan Tuhan begitu yakin bahwa Adam tidak akan jatuh dalam dosa. Kalau tidak, untuk apa penciptaan itu? Yesus akan menderita. Ini penciptaan yang berisiko. Siapa yang bilang Anda bahwa Tuhan Yesus dia tidak takut? Ketika di Taman Getsemani dia menjadi takut. Mungkin secara ketuhanan tidak, tapi dia tahu ketika dia turun, dia tidak pernah akan turun jadi manusia. Ini penciptaan yang sangat berisiko. Iblis punya taktik, Tuhan punya juga yang lebih hebat. Setan tuh dia punya banyak taktik. Bahkan dia bisa melihat bagaimana cara mengalahkan kadang-kadang. Bahkan dia kadang-kadang buat sampai Tuhan itu kalah dengan belas kasihannya. Anda mau lihat di mana? Ketika dia mencobai Ayub, sampai Tuhan bilang, engkau telah membuat sehingga aku membiarkan engkau mencobai hambaku Ayub. Iblis itu memang kurang ajar, biar Tuhan juga dicobai. Sampai dia bilang apa? Itu karena kau memagari dia dengan harta. Aku pergi sentuh dia dan lihat dia akan mengutuk engkau. Kalau saya cerita ini buat Anda, ini pertarungan antara roh Allah yang ditaruh di Ayub, yang membuat Ayub tetap kuat. Itu bukan Ayub. Tuhan tuh kalau dia pakai engkau, dia taruh rohnya di dalam engkau. Makanya saya bilang sama Anda, sebenarnya Adam itu tidak perlu jatuh. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus itu mau turun ke dunia untuk hal itu, kecuali dia jatuh. Ada orang bilang Tuhan sudah tahu bahwa Adam jatuh. Tidak. Allah tidak membuat dirinya sengaja disalib. Itu tidak. Kalau kau jatuh besok, itu karena apa yang kau buat hari ini. Kau tidak berdoa, kau tidak berjaga-jaga. Tuhan Yesus bilang apa? Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Berdoa dan berjaga-jaga, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kata jatuh itu karena Anda tidak berdoa dan tidak berjaga dan tidak berpuasa. Itu bukan karena Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan bahwa Yesus itu disalibkan nantinya. Tidak. Sebab apa yang Tuhan berikan kepada Adam di Taman Eden itu lengkap untuk bikin dia tidak jatuh. Nanti kalau kita pulang ke surga baru kita tanya. Mungkin Anda protes, kenapa Hawa bisa jatuh? Padahal Tuhan bilang, mari kita ciptakan seorang penolong. Bahasanya sebenarnya begini, Anda dengar. Kenapa Tuhan Yesus utus orang berdua-dua? Supaya apa? Saling mengingatkan.
Jangan sendiri. Nanti ada teman yang lain yang bersuara kepadamu. Makanya siapapun yang kau mau bikin sesuatu, bertanya. Kalau tidak, nanti setan datang coba yang kau. Baru pencobaan yang kau serang ke sini. Tuhan Yesus ciptakan kita berdua-dua itu supaya kita berdua bicara, bukan berbicara dengan alam lain. Kenapa Hawa tidak lari bertanya kepada Adam atau berteriak kepada Adam? Kenapa dia mau berkomunikasi dengan iblis? Anda jangan suka berkomunikasi dengan setan. Setan akan menipu engkau kalau engkau tidak punya kelengkapan firman dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melawan tipu muslihat iblis. Bahkan Paulus bilang, di hari yang jahat itu kau harus pakai selengkap senjata Allah. Karena tipu muslihat iblis itu bukan tipu-tipu biasa. Dia sampai menyakiti, merugikan, melukai, bikin sakit. Anda harus mengerti, kata tipu muslihat iblis itu bukan tipu-tipu orang begitu, bukan. Tipu-tipu begitu bukan. Dia tipu yang sangat membahayakan. Tuhan ciptakan Hawa itu, kita tidak bisa salahkan. Kenapa Tuhan ciptakan Hawa sampai Adam jatuh? Dibilang apa? Tidak baik kau seorang diri. Artinya baik kalau dua orang bercengkrama, jangan bercengkrama dengan ular. Kita tidak diciptakan untuk bercengkrama dengan setan atau ular, tapi bercengkrama dengan orang-orang rohani. Jangan Anda salah mengerti. Yesus itu turun karena ciptaan yang dia dikasih, dan tidak pernah ada rancangan-rancangan sebarang itu kalau. Dan saya sangat yakin bahwa kalau mereka berdua jalan bersama, terus bersama, saling menguatkan, saling mengingatkan, itu tidak akan terjadi kasus jatuh dalam dosa, makan buah yang dilarang. Kenapa sampai kejadian ini terjadi? Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu untuk kerusakan, tidak ada. Makanya kita kalau dipanggil Tuhan untuk melayani atau apapun, kita perhatikan. Kenapa orang jatuh, kenapa tidak? Anda tidak bisa menyalahkan, gara-gara Hawa. Saya juga bisa bilang, kenapa Adam kasih tinggal Hawa jalan sendiri? Tidak boleh. Selicik-liciknya setan, kita harus jauh lebih pintar, cerdik. Tuhan jadikan Hawa itu berkomunikasi dengan Adam, bukan berkomunikasi dengan ular. Kita diciptakan itu berkomunikasi dengan Roh Kudus, bukan dengan roh jahat. Contoh, kalau kau punya calon istri atau orang yang akan menjadi istri atau suami bicara, itu dengar. Jangan suka bantah-bantah. Kalau terus sudah tahu salah itu merendahkan diri saja. Berarti kalau konseling pernikahan selalu saya bilang, suami itu kan kepala. Namanya kepala itu harus ada hikmat dari Tuhan. Kalau suami bicara, istri itu jangan suka tidak dengar, potong-potong bicara. Lama-lama itu hikmat mati. Tidak mungkin, kalau perjodohan dari Tuhan, tidak mungkin istri akan lebih pintar dari suami. Itu tidak mungkin. Apa yang diberikan Tuhan itu, selalu suami itu akan punya roh lebih baik daripada istri. Tuhan menciptakan Adam, rohnya lebih baik daripada Hawa. Anda tangkap ini dengan baik. Oke? Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna.